Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Sehat ya? Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini bisa mengembirakan dan ilmunya bisa kita serap. Oke, baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Anak-anakku semua, untuk kelas 4 kita melanjutkan pembelajaran yang sudah disampaikan kemarin. Kemarin kan kita belajar membaca Al-Fil, surat Al-Fil. Kita pelajari sekarang atau cara bacanya yang baik dan benar. Di dalam surat Al-Fil itu ada beberapa bacaan, hukum bacaan yang terdapat dalam surat Al-Fil. Oke, biar videonya tidak terlalu panjang dan enak didengarkan, mari kita langsung belajar surat Al-Fil. Kemarin kan kita sudah membaca surat Al-Fil ya. Di dalam surat Al-Fil itu ada beberapa bacaan. Salah satunya Idhar Qamariyah. Idhar Qamariyah itu apabila ada al itu seperti ini, alif lam bertemu dengan huruf qamariyah. Huruf qamariyah itu ini. Kalau di sini contohnya fa, berarti salah satu dari ini ya. Maka dibaca idhar qamariyah atau dibaca jelas langsung atau alnya kelihatan. Kita contohkan saja ya. Bi ashabil fil. Jadi lamnya kelihatan, bil. Ada lamnya, bil fil. Oke. Idhar qamariyah apabila ada al atau alif lam bertemu dengan salah satu huruf ini. Ada ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, hamzah, ya. Apabila bertemu dengan salah satu ini, maka dibaca idhar qamariyah. Bacanya gimana? Jelas atau lamnya kelihatan. Bi ashabil fil. Kalau contohnya di adzan apa? Itu pas waktu hayya 'alal falah. Kan ada hayya 'alas shalah. Kalau hayya 'alas shalah kan alnya enggak kelihatan. Hayya 'alas shalah. Kalau hayya 'alal falah alnya kelihatan. Hayya 'alal falah, itu ya. Itu contohnya yang di adzan. Tapi kalau dalam surat Al-Fil contohnya ini bi ashabil fil, ada al. Bacaan yang kedua bacaan apa? Ada bacaan mat tabi'i. Mat itu artinya panjang. Kalau mat tabi'i itu panjangnya satu alif atau dua harokat. Kapan dibaca mat tabi'i? Apabila ada alif bertemu dengan harokat fathah, ada kasroh diikuti ya sukun, dan ada wawu yang diikuti dhammah sukun. Dhammah sukun dhammah diikuti wawu sukun. Pak Miftah ulangi ya biar tidak bolak-balik kata-katanya. Matobi itu apabila ada fathah diikuti alif, ada kasroh diikuti ya sukun, ada dhammah diikuti wawu sukun, maka panjangnya satu alif atau dua harokat. Dua harokat itu apa? Dua ketukan. Contohnya ya, ababil, ababil atau biashabil fil. Ha itu dua, bil fil, atau abanya ya, ababil bi ashabil fil, itu ya. Nih, ashabil fil itu namanya mat tabi'i. Nah, ababil, bilnya ya enggak? Ini ada ya diikuti bawahnya kasroh. Bil ini enggak ikut, enggak termasuk. Ini nanti namanya lain lagi. Tapi kalau yang ba ini masuk mat tabi'i. Asha ini masuk mat tabi'i. Nah, kenapa yang bil ini tidak masuk mat tabi'i? Karena ini di akhir ayat. Ababil ini lebih panjang, tidak satu alif. Karena ini di akhir ayat, maka tidak termasuk. Nanti kita praktekkan di bacaannya. Lanjut dulu ya. Oke.
Oke, coba. Aduh, maaf. Ada kesalahan sedikit. Kita lanjutkan. Oke. Nih, ada apa lagi bacaan? Di surat Al-Fil ada idhar safawi. Idhar artinya jelas. Apabila ada apa? Apabila ada mim sukun atau mim mati. Ini mim mati, ini contohnya ini. Mim sukun, mim mati. Bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Bertemu itu apa? Setelahnya mim ada huruf apa? Nah, kalau setelahnya mim ada huruf selain mim dan ba, maka dibaca idhar safawi. Oh, anak-anak kok masih bingung? Enggak apa-apa bingung. Nanti kalau bingung videonya diulang-ulang biar paham dari sedikit-sedikit, enggak apa-apa. Yang penting belajar, insya Allah nanti lama-lama paham. Kalau masih bingung nanti diulang lagi videonya. Gitu ya. Cara membacanya apa? Jelas. Idhar safawi apabila ada mim sukun atau mim mati. Nih, kalau tulisan Bapak di video ini kurang jelas bisa dibuka di LKS ya. Oke, ini ada di LKS. Bertemu dengan selain mim dan ba, maka dibaca idhar safawi atau dibaca jelas. Kita contohkan. Ini di sini juga ada alam yaj'al. Mim sukun bertemu dengan ya. Ya kan bukan termasuk ini ya. Berarti dibaca idhar safawi. Alam yaj'al kaidah hum, ini juga termasuk fi tablil. Alam yaj'al kaidahum fi tablil. Oke, kita lanjut. Bacaan berikutnya ikhfa hakiki. Nah, sekarang ada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki atau apa? Ya, ikhfa hakiki itu apa? Apabila ada nun sukun atau tanwin, sekarang nun. Kalau tadi mim sukun, sekarang nun sukun. Contohnya ini nun, ini sukun. Sukun itu atau mati. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15. Ini hurufnya ini. Apabila ada nun sukun bertemu dengan fa, qaf, kaf, to, do, shod, dot, sin, shin, dal, zal, ro, ta, sa, jim. Ini harus dibaca dengung. Dibaca dengung. Atau ikhfa hakiki itu biasanya ada yang menyebut dibacanya samar-samar. Bukan mendengung ya. Dibaca samar. Ikhfa hakiki itu dibaca samar. Kalau mendengung yang mendengungnya sedikit karena diantara mendengung dan jelas. Jadi dibacanya ada yang menyebutkan dibaca samar-samar gitu ya. Kalau di sini ditulis dibaca dengung. Ya, dengungnya tapi kecil. Dengungnya dengung kecil gitu ya. Biar nanti ada bedanya, soalnya ada yang mendengung idgham kalau mendengung itu. Hunnah, kalau hunnah itu mendengung. Tapi kalau ikhfa itu cenderung ke samar. Kalau di sini ditulis dengung, oke enggak apa-apa. Tapi mendengungnya kecil karena nanti sedikit mendengung, sedikit jelas. Jadi min sijil. Contohnya ini ya, min sijil. Ini ikhfa hakiki. Lanjut dulu ya, enggak apa-apa. Apabila ada yang belum paham, nanti diputar lagi videonya. Bapak ulang-ulangi seperti itu. Idhar halki ialah nun sukun, nun ya, kalau ini mim, ini nun. Ini nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf. Ini ada ha, alif, ha, kho, ain, khoin, ha. Harus dibaca jelas, tidak mendengung. Jadi cara bacanya, kalau ini contohnya masih kepotong, nanti bisa dilanjutkan. Toiron ababil. Toiron ababil. Kan ini tanwin itu coretan 2. Tuh, namanya tanwin. Bisa di atas, bisa di bawah. Kalau ada yang ini mudahnya seperti ini dulu. Nanti kalau yang lain-lain biar tidak bingung, ini dulu. Tanwin seperti ini. Nah, toiron ababil, maka dibaca jelas. Ini dibaca apa? Jelas juga. Idhar safawi jelas. Kalau ini mim sukun. Kalau ini idhar halki itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan ini dibaca jelas juga. Kalau ini dibaca samar. Kalau di sini tertulis mendengung, boleh mendengung kecil. Nanti mendengungnya mendengung antara mendengung dan jelas, itu kan mendengungnya kecil ya. Atau biar tidak bingung langsung ditulis aja, dibaca samar ikhfa itu. Baik, lanjut ke
Ini ikhfa safawi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan ba harus dibaca dengan dengung yang lama. Oh, kalau ini tadi ditulis dengung boleh, berarti dengung yang kecil atau sebentar. Kalau ini dengung yang lama. Oke, kita contohkan. Tar mihim him bi hijaratim min sijil gitu ya. Contohnya ini. Fasawawi. Oke, kita lanjutkan lagi. Idgham bi hunnah. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini. Ya, nun, mim, wawu atau kita singkat yan, mu. Ya, nun, mim, wawu, yan, mu. Itu maka dibaca ini juga jelas masuk langsung. Contohnya idgham. Oh, maaf. Pak Miftah keliru. Idgham bi gunnah itu dibaca mendengung. Ka'as fim makun. Gunnah itu kan mendengung. Berarti dibaca mendengung. Ini kan di sini belum ada tulisannya ya. Oke, Pak, ditambahkan ya, dicoret. Di sini kasih tambahan idgham bi gunnah itu dibaca mendengung. Contohnya ka'as fim makul. Nih, mendengung juga. Ini juga mendengung, ini menjegung, tapi beda. Kalau ini tanwin bertemu dengan mim. Kalau ini apa? Mim. Sukun bertemu dengan ba. Mendengung juga. Lanjut ke qalqalah. Qalqalah itu artinya apa? Mantul atau bacaannya memantul. Apabila ada apa? Qalqalah ada dua ini, sughra sama kubro. Qalqalah adalah apabila ada bacaan ini qad bujadi, kita singkatnya qad bujadi, ada qaf, ta, ba, jim, dal atau qad bujadi. Bacaan qalqalah ada dua, qalqalah sughra, qalqalah kubra. Qalqalah sughra itu apabila bacaannya ada huruf ini tapi di tengah-tengah. Di tengah-tengah bacaan. Kalau kubra itu di akhir bacaan atau pas waktu mau berhenti. Kita contohkan. Yaj'al sughra itu berarti mantulnya kecil. Kalau kubra mantulnya besar. Kita bacakan, contohkan alam yaj'al. Kalau ini birabbil falaq. Ini mantulnya besar, kalau ini agak kecil gitu. Tapi sama-sama memantul. Kalau qalqalah itu sama-sama memantul. Baik, itu terkait bacaan-bacaan dalam surat Al-Fil. Ada macamnya, ada banyak, ada 8 itu, ada 8 macam. Apabila anak-anakku belum paham, tidak apa-apa. Apabila sudah paham, alhamdulillah. Bagi yang belum paham, silahkan videonya diulang-ulang. Bisa juga dengan belajar dengan guru ngaji di TPA, di TPQ itu ya. Kembali Pak Miftah ingatkan, jangan lupa. Jangan puas diri kalau sudah paham, harus ditingkatkan. Kalau belum paham, belajar terus itu ya. Baik, kita praktekkan di bacaannya yuk. Biar bacaannya lebih baik, lebih bagus. Kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini alam taro ini dibaca jelas. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini juga jelas, bil fil, lamnya kelihatan. Alam yaj'al jelas juga, mim mati bertemu dengan ya. Alam yaj'al kaidahum fi tablil. Hum jelas, mim mati bertemu dengan fa, ini dibaca idhar. Fi tablil. Nih fi-nya mat tabi'i. Fi panjang ya. Alam yaj'al kaidahum fi tablil. Kalau ini di belakang lebih panjang lagi. Wa arsala alaihim toiron ababil. Ba ini dua ketukan, dua harokat. Mat tabi'i.
tarmihim bihijaratim min sijil. Yang di sini mendengung. Ini mim mati bertemu dengan ba, itu mendengung. Mendengungnya lama. Tarmihim bihijaratim min sijil. Mim mati bertemu. Bertemu itu setelahnya ya. Ini mim mati bertemu. Lah ada huruf setelahnya. Itu namanya kalau di bacaan atau di ilmu tajwid namanya bertemu. Ini bertemu. Mim mati bertemu berarti dengan di belakangnya. Lanjutkan. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik anak-anakku, silahkan untuk bacaan Al-Qur'annya dipahami terus. Untuk yang masih ikroknya dipelajari lagi, jangan bosan-bosan untuk belajar, terus belajar. Bisa dengan Pak Miftah, bisa dengan guru ngaji, bisa dengan Pak Kiai, Pak Ustadz di TPA TPI. Selalu Pak Miftah ulang-ulang ya, harus belajar karena ilmu agama itu untuk bekal dunia dan juga untuk bekal di akhirat. Sekian, mohon maaf apabila ada kekeliruan dari pembelajaran Pak Miftah hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.